Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel saya, di mana artikel ini untuk diajukan sebagai tugas praktikum sebagai akhir tugas perkuliahan. Jadi artikel saya di sini berjudul, saya mengambil yang berkaitan dengan COVID-19. Jadi artikel saya di sini berjudul sebelum virus corona, Al-Quran sudah memperingati bahwa diam di rumah saat keadaan bahaya. Oke. Terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan apa itu virus corona, ya kan. Oke, singkat saja. Sejak awal Maret 2020 yang lalu, negara Indonesia mulai diserang oleh yang namanya virus corona, di mana virus tersebut berasal dari kota yang bernama Wuhan, Cina. Di mana virus corona di sini adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Karena infeksi virus inilah yang disebut dengan COVID-19. Jadi virus ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, seperti infeksi pada paru-paru, ya kan? Hingga banyak sudah terjadi, yaitu juga menyebabkan kematian. Jadi semenjak adanya virus corona ini, kehidupan masyarakat merasa terganggu, sehingga masyarakat bingung untuk mencari solusi gimana caranya agar dalam kehidupan ini tenang, gitu kan. Dan mulai adanya virus corona ini, banyak peraturan yang berubah oleh pemerintah, sehingga banyak masyarakat, ada juga yang mengeluh, ada juga yang menjadi ketenangan bagi mereka mungkin. Namun di sini berikutnya dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 18 yang berbunyi, hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum, al-ayah. Yang artinya, hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Namun di sini para ulama menafsirkan pada ayat tersebut. Dalam tafsir Al-Wajiz karya Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dikatakan, semut menyadari tubuhnya yang kecil sehingga kemungkinan tidak terlihat rombongan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kawan semut memilih menyingkir dengan tinggal di rumah supaya tetap aman dari risiko terinjak. Dapat kita ambil dari tafsir tersebut bahwa ketika kita berada atau diam di rumah saja, itu mungkin kita lebih aman atau lebih terkendali dari yang namanya virus corona. Itu ayat Al-Quran yang sudah menjelaskan. Kita dapat mengambil hikmahnya dari ayat-ayat ini. Selanjutnya di sini, selain dalam kondisi bahaya, tinggal di rumah menjadi pilihan saat keadaan sekitar dirasa merugikan. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa mungkin ketika kita berada di luar rumah saat dalam keadaan COVID-19, mungkin kita itu tidak menjaga, kan. Nah, maka
Maka dari demikian, ketika kita tidak menjaga atau tidak takut dengan virus corona, mungkin kita akan terkena virus. Itu akan menyebabkan bagi kita, menyebabkan yang namanya virus, sehingga kita nantinya akan menjadi infeksi dalam tubuh kita, ya kan? Karena virus ini sangat berbahaya. Selanjutnya, dalam hadis diceritakan lafaz azan diubah supaya muslim sholat di rumah demi mencegah bahaya. Berikut hadisnya yang artinya sebagai berikut. Seperti dinarasikan Abdullah bin Al-Harrat. Hari itu sedang hujan dan berlumpur saat Ibnu Abbas hendak sholat bersama kami. Ketika muazin yang mengumandangkan azan berkata, "Hayya 'alas shalah," Ibnu Abbas mengatakan untuk mengubahnya menjadi as-shalatu firrihal, sholat di rumah masing-masing. Itu artinya orang-orang saling melihat dengan wajah kaget. Ibnu berkata, hal ini pernah dilakukan di masa orang yang lebih baik dibanding dirinya, menuju pada Rasulullah SAW, dan ini terbukti. Hadis riwayat Bukhari. Jadi hadis ini sahih. Selain hadis tersebut, dan ada riwayat lain yang juga menceritakan perubahan azan supaya muslim sholat di rumah demi menghindari resiko yang lebih besar. Jadi dapat kita ambil kesimpulan dari ayat-ayat yang sudah kami jelaskan tadi, bahwa di sini Syekh Quraish Shihab berpendapat bahwa agama Islam selalu memberikan kemudahan bagi umatnya, termasuk untuk urusan sholat di rumah. Selain virus corona masih ditetapkan bagi pandemi untuk saat ini, muslim disarankan sholat di rumah sesuai fakta yang dikeluarkan MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Mungkin cukup sekian artikel yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.